sambungan daripada kalimat beliau sebelumnya. Ujar beliau mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia dan sudah Allah tentukan ini orang-orang yang akan menghuni surga Allah, ini orang yang bakal menghuni neraka Allah. Itu kada akan berubah lagi. Sudah di masa azali, di masa yang dahulu kala, sebelum kita wujud ke alam dunia ini, sudah ada nama kita dan tempat yang bakal kita tempati. Fulan bin Fulan tempatnya di surga, Fulanah binti Fulan tempatnya di surga, Fulan bin Fulan tempatnya di surga, Fulan bin Fulan tempatnya di neraka. Itu sudah ada bacaannya, ada ketetapannya, dan kada berubah. Lalu sahabat Rasulullah mengatakan, wahai Rasulullah, kalau macam itu hal sudah tetap, buat apa kami beribadah? Idzan nattakilu ya Rasulullah. Kalau begitu wahai Rasul, bagaimana kalau kami pasrahkan diri kepada takdir itu? Kayak apa dipasrahkan aja diri? Kada usah sembahyang gin, kada usah puasa gin, kada usah apa gin, karena sudah ada ketetapannya. Kita sembahyang, kita menuntut ilmu, kita mengaji, kita sembahyang tahajud, sembahyang macam-macam. Tapi memang sudah kita ditetapkan ke neraka, ya ke neraka juga mati. Orang berzina, orang makan riba, berjudi, segala macam maksiat dilakukan. Tapi kalau ingin ditetapkan ahli surga, ya sudah ke surga juga matinya. Idzan nattakilu ya Rasulullah. Kalau begitu kita bertawakal aja ya Rasulullah. Kalau sampai susah payah lagi, tawakal aja. Nah, Rasulullah menjawab dengan sebuah hadis yang terkenal, hadis yang pendek tadi, kullun muyassarun lima khuliqalahu. Kullun muyassarun lima khuliqalahu. Tiap-tiap orang itu dimudahkan untuk memperbuat sesuatu yang dia diciptakan untuk sesuatu itu. Kalau kita diciptakan Allah untuk menghuni surga, kita ditetapkan oleh Allah untuk menghuni surga, kita pasti dimudahkan oleh Allah untuk melakukan amal-amal yang mengarah kepada surga. Kalau orang itu diciptakan Allah sebagai penghuni neraka, dia akan dimudahkan Allah untuk melakukan amal-amal perbuatan yang mengarah kepada api neraka. Nah, bagi orang-orang yang sudah namanya ditetapkan oleh Allah sebagai ahli surga, maka tidak ada amal ibadah yang sulit terhadapinya. Tidak ada larangan-larangan yang sulit dijauhinya. Semuanya itu adalah mudah, karena dia memang diciptakan Allah untuk surga. Tapi kalau orang-orang yang diciptakan Allah ke dalam neraka, nanti matinya masuk neraka, ditakdirkan demikian, sembahyang 2 rakaat pun inya rasanya lebih berat daripada mengangkat sekarung beras. Sulit. Walaupun hanya sembahyang 2 rakaat, mungkin perlu waktu 2-3 menit untung. Tapi melaksanakan 2-3 menit itu rasanya sulit luar biasa. Nah, ini orang-orang yang sudah alamat-alamat, tanda-tanda ini orang dipersulit berbuat amal surga. Nah, jadi kita di dalam hati kita iktikadkan, kita camkan dalam diri kita, setiap kali kita sulit berbuat kebaikan, setiap kali kita rasa ngalih untuk memperbuat taat, kita bisiki hati kita, jangan-jangan kami termasuk yang ditulis Tuhan ahli neraka. Kenapa punya sulit berbuat kebaikan? Nah, kullun muyassarun lima khuliqalahu. Itu hadis pendek itu dapat menggugah hati kita, dapat menggerakkan kita. Baca ini amalan 1000 kali, malah pahnya, berarti aku ini kada cocok amalan 1000 kali ini, berarti aku bisa jadi orang ahli neraka. Kerjakannya aku ahli surga, aku inting aja membaca 1000 ini. Kenapa aku ngalih benar membaca Quran? Kenapa aku ngalih membaca salawat? Kenapa ngalih aku nuntut ilmu? Malas nuntut ilmu. Barangkali aku ini kada orang ilmu, barangkali aku ini orang neraka. Jakanya aku orang ilmu, orang surga, kada dengan sulitnya bagi aku ilmu agama itu.
Nah itu. Jadi ajar Nabi kita tadi apa? Ajar Nabi itu sebenarnya mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Siapa orang yang dimudahkan Allah berbuat kebaikan itu? Orang-orang yang sudah dipastikan oleh Allah sebagai ahli surga. Orang-orang yang sudah ditulis dalam Lauhil Mahfuz itu orang ahlul jannah, orang ahli surga. Merencanakan satu maksiat, merencanakan sesuatu hal yang dilarang Allah. Kenapa selalu mudah? Bila aku ini berbuat maksiat pasti terjadi. Bila aku hendak maksiat pasti terjadi. Berapa kali sudah membuktikan. Hendak mencuntan penurangna. Tampina sunyi orangnya. Orangnya guringan, lamarinya pas kada berkunci. Sehingga mudah melakukan mencuntan. Nah, ini orang bakal penghuni neraka. Kalau orang bakal penghuni surga, orang mencuntan itu nah. Ditanggilnya orangnya kada guringan lagi. Masuk ke kamarnya orangnya ada aja, ada kada jadi itu cuntan. Esok ini diintai pulang. Benak mengambil, ada yang datang kada jadi pulang mencuntan. Nah, selalu dihalangi oleh Allah untuk berbuat maksiat. Bila kita macam itu alamat bahwa kita orang yang baik. Alamat bahwa kita adalah orang kanan, orang yang diciptakan Allah untuk surga. Kawalah dirubah lagi, kada kawan dirubah lagi. Orang tuh ditakdirkan Tuhan sudah di masa azali. Orang tuh di rahim kita nih sudah diberitahukan oleh Tuhan kepada malaikat yang muwakal di rahim ibu. Catat tuh nah itu orang-orang syakiyun, orang celaka. Kada kau berubah lagi. Walaupunnya menuntut ilmu, walaupun didoakan oleh siapa aja yang mandu sadunia orang mendoakan inya, kada berubah lagi takdir Allah itu. Fakat jaffal kalam, takdir Allah itu sudah kering tintanya. Artinya kada kau dihapus lagi itu. Nah tinggal kita aja lagi mengetahui diri kita kemana arahnya.